Halo, nama saya Zeta Kitara. Saya Rafli Wajidarto. Saya Asfa. Saya Fatira. Saya Muhammad Dani Faransyah. Dan saya Kemal. Saya Faizal Sultan. Saya Irjen Andriansyah. Saya Derajat. Saya MJ. Saya Fadil. Saya Meli dan kami dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Baik, selama 1 bulan kami PKL di sini, kami mempelajari tentang manajemen kandang. Sama kegiatan kami di Sapi Perah Farm ini, yang penting sih pertama tuh bangun pagi jam 6. Jam 6 kita ke kandang. Yang pertama kita lakuin adalah bersihin sisa-sisa makanan sapi tersebut. Habis kita bersihin juga air minumnya. Lalu kita isi ulang lagi, kita kasih makan lagi. Dan setelah sembari sapi itu makan, kita sikat-sikat sapinya, kita bersihin dari kandangnya. Nah, setelah itu kita meras susu. Nah, dari peras susu itu kita kasih ke pedet. Kegiatan tersebut dari jam 6 sampai kira-kira jam 9. Dari jam 9 sampai ketemu jam 3 lagi. Dari jam 3 kita ngelakuin hal yang sama, seperti ngebersihin kandang lagi. Dan mungkin kegiatan itu sampai jam 6 maghrib. Untuk pemerahan susu sendiri, kita mulai dari pagi dan sore. Untuk kualitas perbandingan susu dari pagi dan sore itu sangat signifikan dari pagi ke sore. Lalu untuk teknik proses pemerahan susu dari Sapi Perah Farm menggunakan mesin perah. Beberapa peternak yang saya jumpai itu beberapa ada yang menggunakan mesin perah dan manual. Nah, kalau dari pendapat saya lebih efisien menggunakan mesin perah. Soalnya lebih menghemat waktu juga dan produksi susu yang dihasilkan lebih banyak menggunakan mesin perah daripada menggunakan tangan atau manual. Untuk beberapa sapi yang kita perah di sini, untuk interval pemerahan lebih banyak di penghasilan pagi daripada sore. Untuk kualitas dari susu sendiri bisa perbedaannya adalah dari aroma, rasa, dan tekstur dari susu itu sendiri. Dari teman-teman sudah melakukan pemerahan dari setiap sapi yang ada di Sapi Perah Farm dengan beberapa ilmu-ilmu yang dikasih dari mentor dari Sapi Perah Farm dengan menggunakan mesin perah. Yaitu mulai dari yang pertama yaitu pembersihan ambing yang harus dibersihkan terlebih dahulu, soalnya agar ambing itu sendiri agar bersih dan terhindar dari bakteri saat proses pemerahan. Selama PKL di sini saya berkesempatan langsung terjun ke lapang, salah satunya yaitu ke tempat penampungan susu. Untuk penampungan susu sendiri di sini dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pukul 5 sampai 7 pagi dan 3 sampai 5 sore. Untuk job desk di tempat penampungan susu sendiri, yang pertama mencatat jumlah susu yang disetorkan oleh peternak ke tempat penampungan susu. Yang kedua, menganalisis kandungan susu menggunakan alat yang bernama lactoscan. Pada PT Nawasena, selain ada manajemen kandang dan juga pos susu, juga terdapat pos kesehatan hewan. Di mana di pos ini kita ikut membantu dalam kegiatan yang dibimbing oleh Pak Darsono dan juga Pak Toko. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah inseminasi buatan, lalu ada pengobatan penyakit dan juga pemotongan kuku. Dalam kegiatan ini kami ikut membantu untuk mendatangi mitra-mitra peternak.
Kenapa sih harus dibersihin? Yang pertama bagian tempat makan dan minumnya. Jadi sapi itu kadang suka nggak mau makan minum kalau udah bekas dari yang kemarin atau sebelumnya. Jadi sapi itu membutuhkan asupan yang baru, hijauan yang baru, konsentan yang baru, minum yang baru supaya dia nafsu makan juga. Dan kenapa sih harus dibersihkan setiap pagi itu dicuci, disikat sapinya karena ya buat menjauhi terjangkit dari penyakit sapi itu sendiri dan membuat kenyamanan dari sapi itu sendiri juga. Karena itu kita bersihin setiap sapinya, kita sikatin sampai bersih dan makanannya juga. Dan paling terpenting dari kebersihan sapi itu adalah di bagian ambingnya. Untuk pelajaran yang dapat saya ambil di tempat penampungan susu, yang pertama, tidak semua susu dapat distorkan. Hal ini karena susu mengandung antibiotik dan memiliki kandungan air lebih dari 3%. Yang kedua, saya mengetahui tentang manajemen penanganan susu setelah pemerahan, salah satunya yaitu menyimpan susu dalam tangki berpendingin. Untuk yang ketiga, saya dapat bersosialisasi secara langsung dengan peternak pada tempat penampungan susu. Baik, untuk proses pemerahan secara manual, untuk pendapat saya sendiri sangat capek dan pegal di daerah tangan. Soalnya dari satu sapi itu dari saya sendiri membutuhkan waktu setengah jam. Untuk mentor-mentor yang saya temui di Sapi Prafarm itu bisa menyelesaikan semua sapi dari kurang dari setengah jam bisa. Soalnya kalau dari saya sendiri itu kayak gimana ya, dari kurang pengalaman juga sih, dan jam terbang juga mempengaruhi. Untuk teknik juga sama, menggunakan tangan kepalan. Terus dari kualitas interval dari produksi susu juga tergolong ya bisa dibilang sedikit, enggak juga. Namun untuk beberapa peternak, jika emang beberapa tidak bisa menggunakan mesin perah, bisa menggunakan teknik pemerahan manual. Tapi untuk berkurangnya itu, yaitu dari efisiensi waktu juga bisa mempengaruhi. Untuk kualitas susu juga berpengaruh juga daripada mesin perah. Dan kebanyakan dari peternak juga kurang memahami dari mekanisme penggunaan mesin perah, yang dikhawatirkan setelah menggunakan mesin perah itu terjadi namanya mastitis, pembengkakan dalam ambing susu. Nah, itu setelah penggunaan mesin perah selalu mengecek di setiap ambing spot-spot yang tertentu. Apabila masih ada sisa susu harus diperah secara manual agar tidak terjadi mastitis. Setelah melakukan mesin perah, diperah, diberikan oleh antiseptik untuk menjaga terhindar dari bakteri yang terdapat dari sektor-sektor kandang yang bisa mempengaruhi kualitas susu sapi. Setelah membersihkan pakan yang bekas sisa-sisa yang kemarin itu, bakalan kita ganti dengan yang baru. Yang pertama biasanya kita kasih konsentrat. Setelah konsentratnya sudah habis, lalu kita kasih singkong. Dan singkongnya sudah habis, baru kita kasih hijauan. Kenapa sih harus dikasih singkong? Supaya
untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas susu sapi itu tersendiri. Awal saya kemari, saya mengira kalau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di peternakan sapi itu sangat membosankan dan juga melelahkan. Ternyata setelah saya menjalankan PKL selama sebulan di sini, semua dugaan saya itu salah. Karena banyak faktor-faktor yang bisa saya bilang kegiatan-kegiatan di sini itu mengasihkan. Apalagi saat dilakukan bersama teman-teman kampus saya. Dan beberapa contoh kegiatan yang saya bilang mengasihkan itu, pertama ada saat memberi minum pedet, saat ada beberapa teman saya yang ketakutan karena mau memerah sapi. Jadi, dan itu memiliki keasikan sendiri. Dan juga untuk para pengurus-pengurus kandang sendiri pun orang-orangnya juga sangat baik dan ramah. Sehingga anak-anak PKL selama sebulan di sini tuh dapat menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan enjoy. Dan juga ilmu yang didapat pun juga sangat banyak di sini. Ada beberapa ilmu yang diberikan oleh Pak Dar dan Pak Toko mengenai kesehatan hewan, Mas Ruri mengenai pengurusan kandang atau mengenai pemotongan kuku dan banyak hal-hal lainnya. Jadi mungkin selama sebulan di sini tuh bakal menjadi salah satu cerita pengalaman kampus saya yang paling mengasihkan. Selama PKL di PT Nawasena Satya Perkasa, yaitu sangat menyenangkan dan saya mendapat pengalaman yang sangat berkesan di sini. Sebab saya diberi kesempatan untuk belajar dan mengenal lebih jauh mengenai dunia kerja. Hal ini tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya saran dan bimbingan, kemudian arahan dari bapak-bapak, mas-mas, dan teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada PT Nawasena Satya Perkasa atas saran dan tuntunannya selama PKL ini berlangsung. Harapan saya kepada perusahaan ini adalah semoga semakin maju dan sukses selalu. Baik teman-teman Sapi Prafam, baru saja kita ikuti kegiatan teman-teman PKL di kandang Sapi Prafam dari Universitas Brawijaya. Buat teman-teman semua yang ingin PKL di kandang Sapi Prafam, monggo silahkan DM saja kan akun Instagram kami ataupun komen aja di YouTube kami untuk mendapatkan kontak atau informasi lebih lanjut. Intinya Sapi Prafam siap memberikan ilmu, memberikan sharing pengalaman kepada teman-teman mahasiswa jika membutuhkan tempat PKL di tempat kami. Akhir salam, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dukung terus perkembangan channel Sapi Prafam dengan klik tombol subscribe. Jangan juga lupa untuk follow akun Instagram kami @sapiprafam.id untuk terus dukung channel Sapi Prafam dengan terus mengedukasi teman-teman semua, khususnya di dunia peternakan sapi perah yang ada di Indonesia. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.